menjaga Pancasila yang sakti, memperjuangkan keutuhan negara dari oknum yang ingin mengacaukan. Galarua, kita bersatu menjaga Pancasila sambil khatulistiwa, teguh mempertahankan ideologi sebagai satu-satunya negara Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman di seluruh Indonesia, para Galaruais dan Galaruista. Pada hari ini adalah tanggal 4 Juli 2024, merupakan hari ulang tahun kedua daripada Galarua Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Nah teman-teman Galarua ini, kita Ketua Dewan Pembina adalah Laksamana Muda Laksamana II, Purnawirawan Soleman B. Ponto. Ya, beliau mantan Kabais. Nah, kita ini hari ini berulang tahun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kekuatan dan diberi semangat untuk memperjuangkan kemanusiaan di Indonesia. Itu sepintas masalah Galarua yang tugas utamanya adalah mediasi, advokasi, dan litigasi kepada setiap orang maupun sekelompok orang yang mengalami tindak diskriminasi dan intoleransi. Jadi teman-teman silakan nanti ikut bergabung. Ini sangat meriah dan luar biasa ya. Oke, kami undang. Doakan Galarua tetap jaya. Salam Pancasila, salam Galarua. Sekali lahir Galarua terkembang, surut kita berpantang. Oke, bye-bye. Selamat ulang tahun yang kedua Galarua. Semangat terus Galarua. Maju terus, jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan dan mendampingi mereka yang terpersekusi, terintimidasi, dan terdiskriminasi. Semoga Galarua menjadi berkat buat Indonesia, buat generasi ke depan. Pesan saya buat generasi muda, ikutlah berjuang bersama-sama dengan Galarua dalam menegakkan Pancasila. Salam Pancasila, sahabat-sahabat Galarua di mana saja Anda berada. Hari ini tepatnya tanggal 4 Juli 2024, Perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa Galarua berulang tahun yang kedua. Sekalipun usia kami baru 2 tahun, tetapi kami terus berharap dukungan, support dari teman-teman agar Galarua tetap eksis, tetap berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih dukungan teman-teman. Salam Pancasila. Kami dari pengurus Galarua mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua. Semoga Galarua semakin maju dan semakin diberkati dalam setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan ke depan. Salam Pancasila. Kami tidak takut, tidak takut. Selamat ulang tahun Galarua. Tetap semangat. Pertahankan Pancasila di Indonesia ini, dan terima kasih selama ini sudah memberi sumbangsi bagi tegaknya Pancasila. Masa depan bangsa ada di dalam Pancasila. Tetap berjaya. Selamat ulang tahun sekali lagi yang kedua. God bless you. Oke, terima kasih kakak di Galarua TV. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda baik-baik saja di dalam Galarua TV ini? Ya, acaranya akan segera berlangsung. Untuk selanjutnya, sebelum acara renungan pada siang hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Justina Marampa, kita akan menaikkan satu pujian, pujian ucapan syukur kita yang ada, boleh teksnya ada di slide di layar, barangkali nanti bisa kita ikutin bersama-sama. Kita mulai dengan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita senantiasa bersyukur karena kita pada siang hari ini bertemu bersama-sama karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Justina. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu kita karena bentar lagi juga lapar ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Sejenak kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Segala kemuliaan, segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi ini menjelang siang kami boleh dikumpulkan di tempat ini Tuhan dengan satu kesatuan, dengan satu tujuan untuk mengucap syukur dalam perjalanan Yayasan Galarua Tuhan. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada prinsipnya kami meyakini Tuhan bahwa Engkau baik dan untuk selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami waktu dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami meyakini Tuhan bahwa kami boleh menjalani hidup ini semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, urapi setiap kami, layakkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran yang hakiki yang menurut saya bahwa ini adalah menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dan 32 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, kebenaran yang memerdekakan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada banyak kebenaran-kebenaran yang dipahami manusia. Kalau kita membaca dalam literatur, ada beberapa macam kebenaran yang boleh kita mungkin pelajari. Ada yang bernama kebenaran mistisisme, ya, itu berkaitan dengan keyakinan kita, kebenaran yang kita yakini dalam agama yang kita yakini.
Kemudian ada namanya kebenaran romantisisme, itu berkaitan dengan kebenaran tentang alam. Ya, bahwa memang alam sudah seperti ini adanya. Ya, kemudian kebenaran yang berdasarkan dengan rasional kita. Bahwa kalau tidak bisa masuk akal, aku nggak menganggap itu sebuah kebenaran. Kemudian kebenaran secara empiris harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan by research dengan penelitian, maka itu bukan sebuah kebenaran. Tapi hari ini kita diingatkan sebuah kebenaran yang tidak ditawarkan oleh dunia, tetapi kebenaran yang membuat kita bisa merdeka. Tidak saja merdeka secara fisik, tetapi merdeka dari segala macam ikatan-ikatan masa lalu kita. Ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bisa melakukan dan mengekspos potensi yang ada dalam diri kita. Ada banyak orang memiliki potensi tetapi diikat oleh masa lalunya. Hidupnya ada sekarang, tetapi sesungguhnya hidupnya masih ada di masa lalu. Dia tidak bisa berekspresi. Padahal Tuhan menganugerahkan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita punya potensi, dan selalu saya katakan ketika saya berkhotbah, kita tidak terlahir tanpa sanu, tanpa sesuatu bekal. Tapi ketika kita terlahir di dunia, Tuhan memberikan sebuah potensi, minimal satu, dan itu harus kita kembangkan. Tetapi karena orang terintimidasi dengan berbagai macam hal, apakah itu seperti yang saya katakan masa lalu, dosa, sehingga mereka nggak bisa bertobat. Ketika Yesus menyampaikan ayat ini kepada murid-muridnya, Yesus baru saja menyampaikan sebuah fakta. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita bisa menemukan bahwa Yesus dengan lantang menyampaikan, kalau kamu nggak percaya, maka kamu mati. Dan Yesus hendak menyatakan kepada orang banyak, kamu harus mengenal kebenaran itu. Dan jawab dari murid-muridnya dan orang banyak yang ada pada saat itu, kalau kita banyak baca selanjutnya, kenapa kami harus merdeka? Bukankah kami ini adalah keturunan Abraham? Mereka menyangkali fakta sejarah dalam kehidupan mereka sebagai bangsa Israel. Padahal sesungguhnya mereka pernah mengalami yang namanya perbudakan, dijajah oleh bangsa Mesir, kemudian dijajah oleh bangsa Babylon, dibuang ke tanah Babylon. Dan pada saat itu sesungguhnya bangsa Israel dibawa perbudakan bangsa Romawi. Sebuah fakta yang seharusnya mereka harus menyadari. Tapi bukan perbudakan itu yang mereka sebenarnya sangkali, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka pada saat itu, bahwa mereka harus tahu kebenaran. Mereka percaya. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus berkata kepada orang yang percaya pada saat itu, supaya kamu merdeka, maka kamu harus sungguh-sungguh tahu kebenaran. Saya yakin bahwa agama apapun memiliki yang namanya sumber kebenaran, yaitu kitab suci yang menjadi sumber kebenaran itu. Sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita meyakini bahwa Yesus yang kita sembah bukan hanya sebagai sumber kebenaran, tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan kalau kita mau merdeka, melakukan dan bisa melakukan terobosan dalam hidup kita, bahkan kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang, maka kita harus tinggal melekat pada sang kebenaran itu. Sang kebenaran itu adalah Yesus sendiri, dan kita harus tinggal. Kata tinggal di sana dalam teks aslinya, kalau kita sejadakan mematuhi perintah-perintahnya, mematuhi apa yang tertulis di dalamnya. Demikian juga mungkin agama-agama yang lain. Mungkin saudara-saudara ada yang non-Kristen ada di sini, ada petunjuk-petunjuk dalam kitab suci. Kita harus menghidupi itu. Dan kalau kita menghidupi, maka kebenaran apapun yang ditawarkan dunia,
kita bisa berdiri untuk mengatakan ini loh yang benar. Kita tidak kompromi dengan kebenaran yang seolah-olah benar, tetapi kita bisa berkata ini yang seharusnya. Sehingga ketika ada masalah, ada tantangan dalam hidup kita, kita tidak dengan mudah mengkompromikan segala sesuatunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur hari yang istimewa di mana Galarua memperingati hari ulang tahunnya yang kedua. Dan saya yakin bukanlah satu kebetulan dengan tema bahwa kebenaran yang memerdekakan. Kita harus pegang kebenaran itu. Kebenaran yang kita imani sesuai dengan iman percaya kita. Dan kebenaran itulah yang menuntun kita. Ayat yang kita baca dikatakan, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kalau kita tahu dan kita lakukan, tidak sekedar sampai di logik kita aja, tetapi kebenaran yang kita tahu harus kita lakukan, dan itu yang memerdekakan kita. Kita tidak terikat lagi, kita tidak terintimidasi dengan apa kata orang, kita tidak terikat dengan apa yang mencari masa lalu kita. Saya mengatakan setiap orang punya masa lalu. Amin. Tidak ada satupun orang yang tidak punya masa lalu. Tetapi persoalannya adalah apakah kamu mau dimerdekakan? Kalau kamu mengambil keputusan hari ini, aku mau merdeka dengan kebenaran yang aku yakini, dengan iman yang aku yakini. Bagi kita orang yang percaya dalam Yesus, kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang ditawarkan oleh dunia. Maka hidup kita akan merdeka. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan yang memuliakan, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada saat ini membuat kita semakin bergairah menjalani hidup ini, semakin melakukan banyak hal, karena tidak kebetulan kita ada di dunia ini. Dalam rentang waktu yang masih Tuhan berikan buat kita, bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat ini. Jangan sia-siakan hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, dalam pengenalan yang benar, dalam keyakinan yang kita yakini. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Kami memberikan glory, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan, walaupun dalam waktu yang cukup singkat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Ezi. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Justina Marampa yang telah menyampaikan kebenaran firman. Terus kita jalankan apa yang telah baik kita lakukan. Seiring dengan apa perjuangan Galarua ingin menegakkan juga kebenaran di bumi ini untuk saudara-saudara kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan ya lagu Indonesia Raya, mungkin akan dipimpin oleh Grace atau JD. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita nanti berdiri untuk menghormati. Indonesia tanah airku dan tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri, selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah jiwa, sadarlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ketiga. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita. Ketukan ya. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita menjadi Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, rakyatnya, semuanya. Majulah dunia, majulah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku.
karena curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oke, sekali lagi selamat makan Bapak Ibu, saudara semuanya, selamat menikmati hidangan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Masih bersama Davi dan Evi, selamat menikmati makanan yang sudah disediakan oleh panitia. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Galaruwa yang kedua. Semoga maju terus, sukses terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bertambah hari ini tak ku lupakan. Bertambah hari ini membawa kasih, walau saja bertemu hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah. Dan syadu bilakah kita berjumpa seperti ini, memandang wajahmu sebuah hati. Aku akan untuk pulang, walau air menjelang, ku hidup seribu tahun lagi. Nanti Bapak Ibu yang mau nyanyi dengan saya boleh silakan. Sehabis makan siang kita acaranya dari kita semua, dan kita sukseskan acara Galaruwa yang kedua. Terima kasih dari Mbak Tene dan teman saya di Facebook. Dan baru hari ini juga kita ketemu kita. Hari ini juga kita baru bekerjasama. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berjalan dengan terus ya. Terus walaupun Galaruwa lagi dari Davi. Puji Tuhan kita dipertemukan oleh Tuhan di hari yang baik. Dan puji Tuhan semua Bapak dan Ibu sehat semua di sini. Davi. Bertambah hari ini tak lupakan. Bertambah hari ini membawa kasih, walau sejalan bertemu hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan indah. Dan syadu bilakah kita berjumpa seperti ini, menatap wajahmu lagi sebuah hati. Aku enggan untuk pulang, walau hari telah berjalan, ku ingin hidup seribu tahun lagi. Aku enggan untuk pulang,
suka menjelang. Ku ingin ini 1000 tahun lagi. Selamat datang Bapak Sulaiman Pontoh yang kami hormati, Bapak Pembina Galarua. Dilanjut Pak, makan dulu Pak. Setelah itu kami tunggu Bapak bermain musik. Baik, untuk acara selanjutnya sambil yang masih makan silakan melanjutkan. Jangan sungkan-sungkan sambil menunggu. Kemudian ada acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia yang diwakili oleh Bapak Kindo Simarmata. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih. Shalom. Salam sejahtera. Rahayu. Puji syukur oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita boleh dipertemukan dalam acara sukacita perayaan ulang tahun Galarua yang kedua. Pertama-tama kami sebagai panitia dan sekaligus mewakili Ketua Panitia Ibu Ipin Herlinda yang pada hari ini tidak bisa hadir Bapak Ibu karena kurang sehat. Kami selaku panitia melaporkan singkat, acara ini bisa terselenggara atas dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian, member, simpatisan, dan para donatur yang ikut ambil bagian dan berpartisipasi yang luar biasa. Adapun persiapan yang kami lakukan dalam waktu singkat kurang dari 3 minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyambutan dan pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua rekan-rekan panitia yang juga ikut ambil bagian kerjasamanya yang luar biasa. Terima kasih teman-teman panitia. Harapan kita bersama kiranya Galarua semakin diberkati agar bisa jadi berkat bagi banyak saudara-saudara kita khususnya yang mengalami persekusi dan intimidasi. Berdiri dengan tegak untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila yang luhur di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami mengucapkan salam Galarua, salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak Kindo atas laporan sebagai Ketua Panitia. Baik, untuk selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Perkumpulan Galarua, Sekapur Sirih dari Ketua Umum Perkumpulan Galarua, Bapak Santi Amer Silalahi. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Ini gara-gara Tommy mau gerak cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, undangan kami, Profesor Sio Tutukir, Bapak Dr. Sinaga, juga dari Atomi, also my best friends from Iran, Mr. Mezar. Stand up please, introduce yourself and your wife. Kita beri tepuk tangan. Juga Bapak yang kami hormati, Ketua Yayasan Pembina Galarua, yaitu Bapak Laksda Purnawirawan, Laksda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Pontoh. Pak, beliau rambutnya sudah putih, jadi saya tidak mau, tidak berani meniru, nanti repot. Nah, ini Bapak kami ini Pak Profesor Situngkir ini akan ada acara segera. Kami minta waktu dulu Pak Prof memberikan sepatah dua patah kata Pak. Ya, Prof, silakan Pak. Nah, ini dulu lama di setnek ini beliau ini pembantunya Pak Sudi Silalahi. Bukan pembantu saya, Pak Sudi Silalahi. Tepuk tangan untuk Pak Profesor.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Horas. Horas. Kebetulan saya orang Batak, jadi salam kami selalu saya tempel terakhir. Horas. Terima kasih kepada Abang Anda, Santi Amer, ya, 1 cm anggur merah. Ini abang saya yang cukup kami hormati karena dari keturunan Raja Silai Sabungan, kami ada 8. Dia nomor 1, saya nomor 2. Si Haloho itu nomor 1, Stungkir nomor 2, nomor 8 Tambunan. Jadi terima kasih atas undangan ini kepada abang Anda. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk organisasi yang menurut saya luar biasa, Galarua Jaga Pancasila Jamrud Khatulistiwa. Ketika saya dididik di Lemhanas RI, yang pertama kami pelajari modulnya adalah Pancasila. Jadi menurut saya pendiri dari organisasi ini Pak Sulaiman Ponto. Ya, Pak Sulaiman Ponto. Sulaiman Ponto menurut saya sudah sangat tepat mengajak masyarakat Indonesia senantiasa menjaga dasar negara Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada para pendiri dan juga kepada ketua, karena saya tahu persis modul pertama pendidikan di Lemhanas itu yang disuguhkan adalah Pancasila, saking pentingnya. Nah, berikutnya adalah wawasan Nusantara. Saya sedang membangun organisasi sekarang namanya Komite Masyarakat Nusantara. Ya, mungkin dalam waktu dekat kita akan launching, sedang dipersiapkan di aktenya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan minta tadi dengan abang Anda, kebetulan masih saya harus berkontribusi di bidang saya sendiri. Tepat tadi yang dibilang oleh abang Anda, saya lebih kurang hampir 10 tahun saya bekerja di Kementerian Sekretariat Negara. Jadi saya di 2 presiden, mulai Presiden SBY sampai Jokowi, masih sempat menjadi speechwriter-nya, membuat pidatonya, dan lain sebagainya. Hidup saya selalu di belakang layar, jadi konseptor. Nah, mudah-mudahan dengan ajakan dari organisasi ini, ya, Galarua, semoga organisasi ini menjadi organisasi yang bisa berkontribusi produktif untuk pembangunan bangsa dan negara. Kalau saya lihat dari nama organisasinya, saya tidak meragukan lagi apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan serta program kerjanya dari organisasi ini. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana supaya nanti organisasi ini bisa lebih berkontribusi produktif untuk bangsa dan negara ini. Yeah. Saya selanjutnya akan pamit dari tempat ini, Pak Sulaiman Ponto. Mohon izin Pak, karena saya sudah ditunggu di kantor. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian ketika diminta. Saya juga bangga tadi dengan khotbah dari pendeta tadi. Yusnita. Terima kasih kepada pendeta Yusnita Marampa. Saya catat ini di HP saya. Saya catat semua karena kita menuju kebenaran ini memang perlu ada pengorbanan, ya. Kadang kita menuju kebenaran ini kiri kanan kita bisa tidak suka lihat kita. Tetapi kita sebagai umat beriman, ya, kita harus berani di garda terdepan, ya, untuk bekerja di kebenaran itu sendiri. Dengan iman kita, tentunya kita harus percaya diri. Terima kasih kepada Ibu Pendeta sudah memberikan siraman rohani kepada saya secara pribadi. Lalu yang berikutnya tadi ada pebisnis. Saya pendaftar pertama. Saya akan undang Ibu yang narasumber tadi ke Bukit Podomoro. Ibu Susan. Saya adalah bisnis konsultan di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi
supaya kita bareng ke Korea. Kira-kira gitu Bu. Jadi saya hari ini dapat siraman rohani, dapat artinya bisnis entity yang baru. Terima kasih kepada kita semua. Meskipun saya tidak sempat mendengarkan sambutan dari Pak Sulaiman dan juga teman-teman, ada tulang saya Sinaga di sini, ada Manurung, tapi saya yakin dan percaya apa yang Bapak akan sampaikan justru untuk memperkaya tiupan saksofonnya. Iya, apalagi katanya ada tiupan saksofonnya. Ya, mungkin ke depan ada gitar saya melayang. Kira-kira gitu kan. Saya juga bisa nyanyi. Ini kira-kira gitu kan, tapi mungkin bukan saat ini karena saya sedang ditunggu. Saya takut nanti macet dari sini sampai ke Jakarta Pusat. Mohon izin sekali lagi atas nama pribadi saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Ketua Bapak Santi Amer Sialoho dengan juga para pendiri dan panitia yang sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Ada saatnya saya bisa berkontribusi dalam diskusi-diskusi kecil supaya kita bareng berkontribusi bersama untuk bangsa dan negara ini. Akhir kata, dengan selesainya ucapan selamat saya sekali lagi untuk hari ulang tahun kedua Galarua. Mudah-mudahan organisasi ini menjadi organisasi panutan dan organisasi yang bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Luar biasa. Terima kasih Prof ya. Ya, oke. Ya. Baik. Nanti ada satu orang di sini sahabat kita, Dr. Ponta Sinaga. Kalau di orang Batak ini senior. Ini harus kita hormati. Nanti kita juga minta waktu beliau untuk sepatah dua patah kata. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan Ibu Susan udah dapat ya, Prof ya. Terus ditempel dia itu ya, Bukit Podomoro. Ya Bu ya. Oke. Titi DJ Prof ya, di jalannya Titi DJ. Ada pepatah yang mengatakan teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mohon izin sebentar saja untuk kita lebih dekat dengan Galarua. Galarua ini sih apa sih gitu ya. Kadang ada orang memplesetkan genderuwo gitu. Genderuwo. Ya boy ini bukan genderuwo, tapi mungkin bagi orang-orang yang nggak suka memang genderuwo gitu. Jadi Galarua itu teman-teman, kita punya filosofi itu adalah non expecto tu unitatem extra Pancasila. Non expecto tu unitatem extra Pancasila. Artinya apa? Kalau bahasa gaulnya gini, jangan mimpi ya di luar Pancasila ada persatuan. Nah, itu bahasa gaulnya. Ya, itu filosofinya. Jadi kita ini jangan mimpi ada persatuan di luar Pancasila gitu. Non expecto tu unitatem extra Pancasila. Ini yang selalu kita gaungkan teman-teman melalui kegiatan kita Galarua ini. Jadi Galarua ini adalah singkatan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Ini kok bisa tiba-tiba muncul, ini bagaimana ceritanya? Jadi seperti kita begini-begini biasanya ngobrol-ngobrol, ada inspirasi, ada kesepahaman, ada pengertian. Oh ini kita bentuk satu organisasi. Dari situ lahirnya. Tetapi orang yang berkumpul itu biasanya nanti akan teruji mana yang betul-betul akan tetap konsisten dan mana yang tidak. Yang tidak itu biasanya akan keluar sendiri itu Pak. Ya, oke. Jadi Galarua, profil Galarua lanjut. Oke lanjut Pak. Nah, Galarua ini berbadan hukum resmi, jadi bukan organisasi KW-KW ya. Dia berkantor di Jalan Mandala Utara nomor 33 sampai 34 Tomang, Jakarta Barat. Ini gedung IBEK. Kalau Pak Ponta Sinaga pasti kenal ini. Ya, di Pak Profesor Lawrence. Lanjut. Nah, saya tidak perlu bicara ini ya, nilai-nilai Pancasila memang itulah tugas kita itu Pancasila supaya dijalankan. Inilah yang menjadi keprihatinan beberapa anak bangsa termasuk yang digagas oleh Pak Soleman Ponto ini ya. Jadi kita wujudkan dalam bentuk organisasi perjuangan. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini mengawal dan menjaga, jadi mengingatkan ya. Lanjut Pak.
Nah, jadi ini sebenarnya bukan Pancasatya ya. Oh ya, Pancasatya. Kalau dulu kan ada Sumpah Pemuda. Jadi kalau Galarua itu ada Pancasatya, Bapak Ibu, ya, yaitu kita berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Kalau Sumpah Pemuda dulu kan adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini berideologi. Ya, berideologi yang satu yaitu Pancasila. Berkonstitusi yang satu yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang 3 sampai ke 5 itu adalah Sumpah Pemuda itu, ya. Berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini pegangan daripada Galarua, teman-teman, ya, teman dari Pak Kristo ya. Ini, Pak. Jadi bukan 3 lagi, sudah 5. Itu transformasi daripada Sumpah Pemuda. Lanjut Pak. Nah, ini tugas utamanya lah ya, tugas utamanya saya tidak perlu jelaskan. Lanjut. Nah, ini yang namanya teman-teman, kalau dulu kita di zaman Orde Baru, zaman Orde Lama kita kenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, sekarang ini Galarua itu menyampaikan Litura. Ya, Litura, apa itu? 5 tuntutan rakyat, bukan 3 lagi. Karena bukan makin terpenuhi rupanya apa yang dituntut rakyat ini, malah menjadi-jadi. Mudah-mudahan nanti lama-lama nggak ada lagi Litura, tidak ada, nggak ada Tritura, Satura juga tidak ada. Satura itu satu tuntutan rakyat. Jadi yang ada nanti Notura, tidak ada lagi tuntutan rakyat gitu, karena sudah sejahtera. Ya, oke? Nah, ya. Jadi ini lindungi dong segenap bangsa Indonesia, lindungi mereka, ya. Lindungi. Kemudian lindungi tanah airnya. Ini tadi orang dari Kalimantan, tanah ulayat ini katanya udah dihabisin itu. Tanah ulayat, tanah adat. Kemudian sejahterakan itu rakyat Indonesia. Jangan hanya suku atau golongan tertentu yang disejahterakan. Sejahterakan semuanya. Kemudian cerdaskan. Ya. Jangan ada yang dibodoh-bodohin. Ya, Amang Buru ya, Nenggolan. Ini kan sekarang ada pembodohan ya, penyesatan. Jadi enggak, sejahtera cerdaskan. Kemudian ciptakan ketertiban. Jadi jangan ada lagi keributan dan jangan ada lagi persekusi dan lain sebagainya. Inilah yang Litura daripada Galarua. 5 tuntutan daripada rakyat Galarua, yaitu jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya, kepengurusan yaitu Bapak Sulaiman Ponto yang beliau di sana itu ya, boleh juga melirik lah, yang ganteng, rambut putih gitu, tapi luar biasa. Tapi kalau udah pakai topi bahaya ini, coba. Nah, yang di sana itu pengikut itu, pengikut. Terus ini ada Bu Lisnora. Lisnora itu adalah istilahnya itu ya, bukan istilah, nama panggilannya Ibu Lisnora. Lisnora Sematupang. Yang tadi Bu Lisnora mana? Bu Lisnora. Oke. Kemudian ada Ibu Linda. Ibu Linda Borcinaga. Nah, itu tuh. Ibu Linda itu Borcinaga itu tuh. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Borcinaga ini. Ini Sinaga ini senior loh di orang Batak itu, nomor 1, betul ya, dokternya nomor 1 loh, saya bukan mengada-ada. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, lanjut akte pendiriannya. Nah, sekarang apa aktivitas Galarua ini teman-teman yang sudah dilakukan oleh Galarua? Jangan hanya nama yang bagus, apa yang sudah dilakukan? Lanjut. Nah, kita ini adalah Gereja Kristen Kemadauk di Lampung yang dipersekusi, dilarang beribadah. Nanti akan kita tonton itu parodinya. Kita membela advokasi mediasi sampai yang melakukan pembubaran ibadah itu disidang dan ditahan oleh negara Republik Indonesia. Ya, jadi ini teman-teman, ya, inilah Borcinaga, ini Marga Manurung. Ini kita teman-teman di Polda Lampung itu, Pak. Ya, lanjut. Nah, inilah yang namanya Wawan ini. Nanti kita akan lihat di sini Wawan tiruan ini. Orang lagi beribadah dibubarkan gitu. Tunggu itu, stop. Masuk ke stage gitu, tempat beribadah. Nah, ini orangnya. Dan waktu saya bertemu dengan dia di Lampung, saya panggil dia, Pak Wawan, kenapa Anda berbuat begitu? Gitu ya, dia nggak bisa menjawab. Lanjut. Nah, ini yang teman-teman yang kita lakukan GKPS. Ini GKPS di Purwakarta ya. Kita bukannya cari persoalan, tetapi yang kita adalah advokasi dan mediasi. Mereka yang dipersekusi dan diskriminasi untuk menjalankan hak asasinya.
yaitu beribadat. Ya, itu. Ini adalah bupatinya, itu yang saya baju merah. Lanjut. Nah, ini kita di Balaraja teman-teman, ya. Ini yang di tengah itu yang pakai kacamata, inilah Ibu Ipin Herlinda. Beribadah di rumah dibubarkan. Ya, kita turut membantu dan sekarang dalam proses untuk penerbitan izin. Lanjut. Nah, ini teman-teman Yayik Susilawati yang terjadi di Gresik, ya, SMA Negeri 1 Cerme. Ini sekarang kita dari Galarua, bukannya kita benci, tetapi ini adalah seorang ASN. Kita sudah melaporkan beliau ini sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga kepada Menteri PAN, juga kepada Bareskrim. Kita lapor dan sedang diproses ini, supaya jangan melakukan suatu tindakan yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Lanjut, Pak. Nah, ini kita di ATR ini, Pak Jelani. Ini masalah tanah ini, ya, kita juga turut membantu memberi advokasi. Lanjut. Nah, ini adalah hari ulang tahun daripada Galarua yang pertama, ada Bung Ade Armando. Saya ingin ini dulu, Pak. Tolong dulu pesan dari teman-teman kita tentang Galarua ini, apa itu? Sebelum saya lanjutkan, apa kesan dan pesan mereka tentang Galarua? Ade Armando aja, Pak. Kalau cuma saya nanti ngomong kan dibilang jual ngecap gitu ya. Jadi lebih baik kita dengar kesaksian daripada orang-orang, ini Galarua sudah berbuat apa sih gitu ya. Ya, karena kesaksian itu lebih kuat dan lebih jujur dan lebih lebih adil pesannya, penilaiannya. Suaranya belum ada. Tapi yang penting adalah selamat ulang tahun Galarua. Karena penyanyi ya. Tapi yang penting adalah saya mengucapkan yang terbaru sampai jalan sudah terus. Saya itu sangat bangga sebagai penyanyi Galarua dan terlibat kegiatannya, kegiatan-kegiatannya. Saya merasa Galarua ini adalah sebuah inisiatif masyarakat sipil yang sangat diperlukan di Indonesia. Indonesia besar dan indah, Indonesia maju, tapi keindahan paling kadang oleh kalian nanti yang membahayakan karena kemudian masyarakat kita suatu dan malas. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu, harus kompak, dan inilah yang sedang diperlukan oleh Galarua. Selamat tahun. Baik, jadi itulah pesan daripada Armando teman kita. Galarua memperjuangkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah supaya tidak ada saling salah paham ya. Jadi kita Kepala Staf Presiden KSP ya, kita menjalin relasi. Lanjut. Nah, ini kita dengan Ibu Grace Natali, ya, kita juga berjejaring supaya perjuangan kita bisa saling mendukung, tidak ada salah paham. Juga dengan Bung Permadi Arya, ya, itu kita juga menjalin kerjasama. Lanjut dengan ini Al Zaitun, ya, itu Al Zaitun yang paling kanan, paling bawah kanan itu adalah Panji Gumilang. Kita juga menjalin kerjasama karena kita lihat ini cukup bagus ya, Al Zaitun ini. Lanjut, Pak. Nah, ini dengan para musisi ya, dengan para musisi Tikos ada di depan itu, Tikos kita juga, karena mereka ini adalah musisi yang berjiwa kebangsaan nasionalis. Juga dengan Tikos, dengan Alvin Lim, ya, ini adalah ya pengacara yang sangat vokal. Kita ada MU dengan Alvin Lim, juga dengan Fajar Keadilan ada kerjasama. Nah, dengan Edo Kondologit, ya, musisi dari Papua, ini adalah calon DPRD yang sudah terpilih di Provinsi Papua Barat Daya. Sekarang beliau ini adalah staf khusus daripada Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadia. Lanjut.
Nah, ini juga teman-teman kita bagaimana mempromosikan budaya Nusantara ya, itu kebaya di Bandung, yaitu acara Bandung Lautan Kebaya. Lanjut. Nah, ini yang paling gawat ini teman-teman. Ini paling gawat, satu-satunya mungkin di Indonesia organisasi yang berani mengibarkan bendera Israel. Ya, plus Palestina. Satu-satunya organisasi yang berani mengibarkan bendera Israel, tetapi dalam konteks apa? Kita memprotes pemerintah Indonesia, Anda harus bersikap netral. Jangan hanya membela satu agama negara, yaitu Palestina. Kita kritisi dengan keras itu, yaitu dengan mengibarkan bendera di satu tiang, di tengah itu merah putih, di kanan bendera Israel, di kiri bendera Palestina. Anda harus jadi juru damai, Pak Jokowi, gitu ya. Anda juga marsudi, jangan mengutuk melulu. Ini adalah pesan daripada konstitusi. Kita dibilang gila, nggak apa-apa. Tetapi kita ini tidak ada istilah demo, Bapak Ibu ya, bukan demo. Kita itu adalah adem. Adem itu adalah aksi damai. Kalau adem bahasa Jawa itu dingin, kan gitu. Ini ya, pada tanggal 20 Desember 2023 ini, satu-satunya organisasi di Indonesia yang berani mengibarkan bendera Israel secara resmi, tidak takut, dan semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya ini. Oke, lanjut. Nah, ini ke depan teman-teman, program kerja daripada Galarua adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan, mediasi, advokasi, dan litigasi, melanjutkan pemberian beasiswa nih. Ya, jadi Galarua juga memberikan beasiswa, Bapak Ibu ya, kepada salah seorang putri daripada putri lah, ya, namanya Zelda Tan. Itu kita kasih beasiswa, Pak. Galarua itu. Dari mana duitnya? Dari sumbangan teman-teman. Kemudian melakukan judicial review, peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan di Indonesia ini banyak yang sangat merugikan kelompok tertentu. Contoh, yang baru ini yang rame itu ya, memberikan secara prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan. Itu bertentangan dengan konstitusi itu. Dan itu bagi kita sesuatu yang aneh. Itu akan kita judicial review. Itu tidak betul itu. Seharusnya diberikan kepada masyarakat hukum adat gitu ya. Izin itu kalau memang diprioritaskan. Bukan kepada ormas keagamaan, tetapi kepada masyarakat hukum adat. Kemudian mendirikan lembaga bantuan hukum ya, Galarua ini sedang kita proses. Kemudian melakukan aksi damai. Jadi perjuangan kita Bapak Ibu ada dua, yaitu berbicara di Zoom setiap hari, mengkritisi, memberi masukan. Kalau yang bagus kita katakan bagus, kalau jelek kita katakan jelek. Tetapi patokan kita adalah seperti yang dibilang Ibu Pendeta tadi, yaitu kebenaran. Kebenaran apa? Peraturan perundang-undangan. Itu yang kita pegang, Pak. Itu yang kita sampaikan. Jadi kita tidak ada rasa takut. Apa kata peraturan perundang-undangan? Itu yang kita ingatkan. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, ya, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin berkontribusi, silakan dapat berkontribusi ke Yayasan Galarua Nusantara Abadi, nomor rekening 456661000. Silakan aja, dan kita sudah juga punya QRIS. Sudah ada QRIS ya. 30.000 tidak apa-apa. Jadi ini ada teman-teman Galarua ya, supaya tahu itu Galarua. Kalau kami bicara keras di Zoom, bukan untuk kami, tetapi untuk membela orang yang selalu didiskriminasi, dipersekusi, dan karena tindakan intoleransi lainnya. Lebih kurangnya teman-teman itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengenal Galarua, lebih menyayangi Galarua, dan kita sama-sama berjuang untuk Litura tadi. Terima kasih. Selanjutnya untuk saya serahkan kepada Ibu Pipin. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua Umum Perkumpulan Galarua, Bapak Santi Amer. Terima kasih Bapak untuk sambutannya dan pencerahannya. Biar semua kita semakin semangat untuk menjalankan misi dan visi daripada Perkumpulan Galarua. Baik, untuk selanjutnya kita ada acara potong kue ulang tahun Galarua yang kedua. Untuk itu kami mohon para pengurus Perkumpulan Galarua untuk maju ke depan bersama Bapak Ponto, selaku pembina, Pak Ketua Santi Amer. Silakan para pengurus Galarua untuk maju. Pak Hindo, Bang Hardo, Pak Owen,
Siapa lagi Ketua Pulis? Pak Gading. Siapa lagi? Bung Ardo, maju Pak Gading silakan. mana? Ibu Lis mana? Nah, ini adalah ada ke tengah? Pulis mana Pulis? Pulis. Coba Oke. Galarua kita berulang tulis. tahun, kuenya pun Ya, sederhana. inilah, Tidak nasi tumpeng kayak Menara. Iya, ini kita akan potong kue. Itu sederhana. Tunggu Ibu Lis, Ibu Lis lagi di belakang karena harus lengkap karena perkumpulan ini pengurusnya lumayan banyak sehingga harus lengkap karena tanpa lengkap nanti ini Pulis ditunggu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everybody semuanya Ya, ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, 1. Happy birthday to you. Semuanya kita sama-sama. Bangkit berdiri Bapak Ibu dan sekalian. Yuk kita nyanyikan ini. Kita rayakan syukuran ulang tahun kedua perkumpulan Galarua yang sudah berjalan selama 2 tahun dengan perjuangan yang sangat luar biasa untuk melakukan kebenaran di tanah negeri kita yang sangat memerlukan kita sebagai umat manusia di Indonesia mengemban saudara kita. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya silakan. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya. Ya. Sekarang juga, sekarang. Potong kue akan dilakukan oleh Pak Sakramen dan akan diserahkan kepada Bapak Ketua Pembina Perkumpulan Galarua. Terima kasih Bapak Suleman Soto yang selama ini membina kami semua demi kemajuan di gerakan kami Perkumpulan Galarua semakin maju. Yes. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang berkeliling bukan gambar cincin, bukan seputar bunga atau puisi, bukan kalung hati. Atau mau berlawan menjadi aku, jadi malu untuk aku sendiri. Semoga Tuhan merestui kamu serta tercapai semua anak cita-citamu. Amin, luar biasa. Mudah-mudahan diberi umur panjang, beragam namanya. Selamat ulang tahun, semoga sukses terus. Pak Gading maju. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta
Terima kasih Pak Ponto. Ya. Pak, Selanjutnya ini Pak. Kami persilakan menikmati kue Ini banyak. ulang tahun Pak, Galarua. ini Pak siapa? Pak. Dan Prof. Dokter. setelah menikmati kue, kami persilakan Bapak Pembina, Ketua Pembina Galarua untuk memberikan sepatah dua kata-kata sebagai penyemangat Pak. Karena orang Bapak Dayak, orang Dayak. teladan kami semuanya. Silakan. Orang Dayak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Yang terhormat Pak Sandi Amer, ini Ketua Galarua serta seluruh anggota Galarua. Menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, bisa menjembatani ketidakadilan yang ada, Siap-siap Bu. bisa menjembatani semua perbedaan yang ada. Sebagaimana tadi bahwa di sana ada berbeda-beda tetapi satu. Pancasila yang sudah sekian lama lahir, sayangnya tidak banyak yang tahu karena sekarang ini Pancasila dipisahkan antara bapak dan anaknya yang seharusnya itu jadi satu tapi dipisahkan, yang kita tidak sadari dengan memasukkan Pancasila, perasaan Pancasila itu dinormalkan di KUHP. Minta dulu ininya tadi. Di KUHP dinormalkan, barang siapa yang mengganti Pancasila sebagai dasar negara dikira, sehingga timbullah pertanyaan yang dasar negara itu Pancasila atau Sila. Karena di pembukaan negara RI, negara Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang maha dan seterusnya. Nah, ini tentunya merupakan juga pekerjaan rumah bagi kita untuk bagaimana meluruskan ini. Zaman dulu saya SD, Pancasila itu disebut landasan ideal. Sebutnya ada susah. Ideal. Dari jauh di atas. Sekarang kita turunkan ke bumi, dinormalkan. Nah, ini jadi masalah. Sehingga apakah yang kita jabarkan itu adalah sila-sila atau ada Pancasila yang sekedar rasa tapi tidak tahu di mana itu. Ini pekerjaan rumah yang mungkin BRIN saya sudah pernah mencoba berargumentasi dia sendiri sakit kepala ketika dia berbicara bahwa di mana norma itu berada, Pancasila kan atau di anak-anaknya, SD pusing. Nah, kalau itu sudah pusing, apalagi yang di penjabarannya. Iya. Dan satu hal, ini pengalaman satu hal yang sudah kita lupakan. Bahwa kata itu akan menghasilkan logika itu. Ketika kata itu hanya kata kosong, kita tidak bisa melogikakan, dia jangan harap itu akan ada tindakan. Tiga itu kata akan menghasilkan logika, logika akan menghasilkan tindakan, itu pasti. Nah, kalau kata itu tidak punya logika, bagaimana ada tindakan? Ya itu yang sekarang sedang terjadi. Buka balahatan yang dalam saya. Kok susah ya Pancasila mau diimplementasikan? Ya susah, Pancasila nggak jelas. Iya. Yang implementasikan itu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil. Itu. Lalu kita bilang implementasikan Pancasila yang mana? Kita ini terbatas. Ketika bilang Pancasila ya stop di situ. Dia tidak langsung, oh artinya itu ketuhanan. Enggak, itu orang pintar. Memang kita orang bodoh-bodoh ya Pancasila doang. Nah, ini yang banyak dilupakan itu. Sehingga frustasi sendiri, yang mana sih? Ya itu, akibat itu. Nah, sehingga mungkin inilah nanti kita kembalikan bagaimana kita menjalankan ini, jaga Pancasila. Jamrut Katulistiwa. Jamrut Katulistiwa. Nah, ini sudah kita lah. Yang penting selamat ulang tahun. Yang kedua. Makin besar, makin tambah berkurang masalahnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Mana? Mana? Bulinda?
Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Bapak Ketua Pendeta, Bapak Sulaiman Kontong. Terima kasih Bapak. Parodi aja, parodi. Apa yang sudah disampaikan. Terima kasih semua. Dan kami sudah semakin Parodi, ikut aja orang-orang. berkurang nakalnya ya Pak ya. Terima kasih gitu. Baik, untuk selanjutnya. Asal jangan Untuk suara. kalian sambil menikmati kue yang ada ataupun minuman, silakan menikmati. Kita ada sejenak untuk parodi yang nanti akan sebentar lagi akan kami serahkan. Silakan mengambil kue ya sambil menikmati parodi singkat ya. Kami undang Pak Pendeta. naik ke atas Pak Sinaka, Bu Linda, Bu Isoy, Ya. DC, silakan. Siap-siap. Ya, ya, kita akan memuji Tuhan. Ya, dalam ibadah ini, ya kita akan memuji Tuhan dalam ibadah ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ya, lihat sini. ajaib Tuhan. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta memberikan renungan. Para jemaat yang sangat dicintai Tuhan, untuk memulai renungan kita, mari mulai berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah, datanglah Kau Tuhan. Kami memulai renungan ini. Berhenti semua! Berhenti! Saya tidak suka ini. Saya tidak suka. Tidak boleh ada tempat diam di sini. Ada apa Pak? Tidak boleh ada tempat diam. Tidak boleh. Loh, Kami tidak ada Pak. tidak. Saya undangan. Ketua RT di sini. Warga saya di luar sudah siap-siap mau masuk menyerbu ke sini. Kami hanya Saya minta berhenti. Kami hanya beribadah. Kami hanya beribadah, Pak. Kami Bapak siapa? Saya pendetanya Pak. Nah, saya minta berhenti. Kami hanya Tidak bisa. Pokoknya berhenti. Berhenti. Bubar. Ayo, semua keluar. Kami punya hak loh Pak untuk beribadah loh Pak. Negara mau jamin setiap warga negara untuk beribadah dengan aman Pak. Ya, demikian tadi parodi yang kita tampilkan. Parodi ini menggambarkan kehidupan atau kejadian yang sering terjadi di negara kita. Persekusi, intimidasi sering terjadi dan menjadi pemberitaan rutin di negara kita. Ini akan berpotensi menghancurkan persatuan kesatuan bangsa.
Galarua. Galarua selalu hadir untuk memberikan pendampingan, memberikan dukungan bagi mereka yang mengalami persekusi, intimidasi, diskriminasi. Ya, kita harapkan nanti dalam pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran, hal seperti ini tidak terjadi lagi. Untuk kesatuan persatuan bangsa, agar masyarakat kita bisa menerima perbedaan yang ada di dalam bangsa ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada ucapan, salah kata dan sikap kami dalam parodi ini. Terima kasih banyak. Salam Pancasila, kami tidak takut. Salam Pancasila, kami tidak takut. Main di mana?
Next adalah Sail Along Silvery Moon. Salah satu hit dari yang seru. Kan jalan di Misti deh.
Saya di listrik. Dapi mah jahat kak. Musik cepat bapak Hosa. Bapak Hosa. Oh iya ya. Kopral Jono. Kopral Jono. Kopral Jono. Kopral Jono. Ya kasih. Bapak Hosa tahu nggak Hosa kecepatan? Masya Allah Tuhan. Kasih. Aku ingat selalu, kan ku kenang selalu. Dapi jahat.
akhir masa. Meragapkan Kapagam doang mo sitak-sitak di hitang manusia. Melasing-lasing doang kebangilan di galong-galong jolan. Hamuraun hagarin asang ako dari bunadera. Bunadera asal matar ranta warna tahe. Anggoy au tulasing sita-sita asing pangiraku. Macay ng papel ng malamang sa hamutaheriyaku. Sa suleman mahugay ilan ay sautiyaku. Sita-sita iyaw tulasing si puturo tahe. Pangirahan sita-sita Pernah main-main Asurahan Main Unan luasan marina Beharohan Untuk makanan manusia Sita-sita asing pangiraku. Matutay ang pangitay Sita-sita iyaw tulasing si puturo
And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, as in my case, of which I'm certain. I've lived a life that full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regret I've had of you, but then again, to have it mentioned, I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat up more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, 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 not me. I did it my way. For what is man? What has he got? If not himself, then he has enough to say the things he's truly feel, and not the word of what who knew. The record show I took below and did it my way.
Tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin aku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. Jangan kau datang lagi. Jangan kau risau lagi diriku ini. Tiada hati, tiada arti lagi. Walaupun kau sayang pada diriku. Oh tak mungkin aku kembali. Oh tak mungkin ku datang lagi. Cukup sudah kau menyakiti hatiku. Cukup sudah kau berdusta padaku. La 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 Dah. Hey.
Aku ngambil apa dulu? Ambil kacamata. Ada harga diri lagu anak Medan. Anak Medan berpartisipasi hingga tujuan satali besi, ada harga diri berpartisipasi. Dari sini aja nyanyi. Cepetan. Namanya Melayu. Capek. Dangdut suara gembira, rasa ingin berdenda. Dangdut suara gembira, rasa ingin berdenda. Nyanyi, Le. Mana Terajan? Mana lagunya Terajan? Itu PKKW gitu, kebukan. Ya kan?
damai segala sekali. Punya suling dangdut, gendangnya kuning. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Ini lagunya, lagu India. Lagu suara, oh penyanyinya, serasinya, indah nyanyinya. Kamu. Berikut kami persembahkan lagi dari Pak Ponto. Pak. Khusus bapak-bapak. Pak Ponto lagi. Happiness ya Pak. Happiness ya Pak. Happiness. Ya itu ya. Oke. Ya siap Pak. Ya. Judulnya Happiness. Berkumpul bersama sebagai penjaga Pancasila yang sakti, memperjuangkan keutuhan negara dari oknum yang ingin mengacaukan. Galarua kita bersatu menjaga Pancasila, Zamrud Khatulistiwa, teguh mempertahankan ideologi sebagai satu-satunya negara Indonesia. Galarua terus berjuang melawan penentang Pancasila yang terus mengintai. Bersama-sama dalam kesetiaan menciptakan kedamaian dan keadilan. Galarua kita bersatu menjaga Pancasila, Zamrud Khatulistiwa, teguh mempertahankan ideologi sebagai satu-satunya negara Indonesia. Galarua kemanapun membara, takkan pernah pudar dari hati yang setia, menjemput kemenangan dan kejayaan bersama Pancasila, dasar negara.